Oke, hari ini kita akan belajar PHP yang kedua. Topik kita hari ini adalah variabel, ekspresi, dan operator. Nah, kita akan belajar apa itu tipe data dan variabel. Variabel, semua bahasa program mengenal dan menyediakan variabel yang berfungsi untuk menyimpan suatu nilai dalam memori yang nilainya dapat diubah-ubah. Dalam PHP, variabel tidak perlu dideklarasikan, atau sering kita sebut variabel itu adalah tempat penampung data sementara. Ada beberapa aturan penulisan variabel, yaitu variabel dimulai dengan tanda string atau dolar, tidak boleh menggunakan tanda baca, harus dimulai dengan huruf atau underscore kalau mau menggabung, tidak boleh angka, tapi harus diawali dengan huruf, dan bersifat case sensitif. Jadi kalau kamu nulisnya pakai huruf kecil, maka semua harus huruf kecil. Kalau kamu pakai huruf besar, maka juga nanti kamu panggil juga harus pakai huruf besar. Nah, penamaan suatu variabel tadi saya sudah bilang disarankan agar menggunakan nama yang sesuai dengan tugas variabel tersebut. Misalkan namanya itu ada string nilai matematika hurufnya M huruf besar. Nah, menyimpan nilai matematika dan tidak menggunakan nama string A untuk menyimpan hari misalnya. Nah, pembuatan variabel dalam PHP kombinasi sintaksnya adalah sebagai berikut. String PHP atau kamu boleh buat string pembuka, nggak usah pakai PHP juga itu boleh. Di pertemuan satu sudah jelas saya jelaskan. Baru string nama variabelnya, kemudian nilainya. Dan jangan lupa selalu diakhiri dengan namanya titik koma. Nah, bagian string nama variabel adalah nama yang akan diberikan untuk variabel tersebut. Sedangkan nilai variabel adalah nilai yang akan Anda masukkan ke dalam variabel tersebut. Nilai variabel inilah yang menentukan tipe data dari variabel itu sendiri. Jika Anda memasukkan angka, maka tipe data yang cocok adalah numerik. Nah, jika Anda memasukkan true false, maka tipe yang datanya adalah boolean, dan seterusnya. Apa itu tipe data? Tipe data itu adalah klasifikasi jenis data atau bentuk dari suatu data. Ia menjelaskan suatu data dari jenis apakah itu tersusun, apakah bilangan real atau bilangan pecahan, ataukah ia data yang tersusun dalam bentuk karakter atau dikatakan namanya string. Intinya, tipe data adalah klasifikasi jenis dari data yang kita inginkan dan kita simpan dalam sebuah variabel. Hampir seluruh bahasa program yang ada mendukung berbagai macam tipe data seperti integer untuk bilangan real, boolean untuk true dan false, string untuk kumpulan karakter dan sebagainya. Ini ada 5 tipe data yang sering kita gunakan. Ada integer, itu berisi bilangan bulat. Ada float, itu berarti bilangan desimal atau pecahan. Boolean itu berarti untuk true dan false. String itu berarti untuk teks karakter yang diapit oleh tanda petik ganda atau petik tunggal. Jadi kamu boleh pakai petik tunggal atau petik ganda untuk string. Array berarti berisi himpunan data. Nah, PHP adalah bahasa program bersifat dynamic typing yang artinya ialah ia tidak memiliki aturan ketat terhadap pendefinisian tipe data pada setiap variabel. PHP akan otomatis menentukan tipe data dari satu variabel tertentu ketika program dijalankan. Ada namanya tipe data integer. Ini tipe data yang pertama adalah integer. Ia adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Kita akan membuat variabel dengan tipe data integer kalau menampilkan data dengan echo. Nah, ini saya akan buat, ini adalah contoh. Perhatikan kode program berikut. Saya buat string A sama dengan 10, string B sama dengan 5, string C sama dengan string A tambah 5, string D sama dengan string B, plus 10 kali 5. Nah, kemudian string E, string D, dikurang string C. Nah, kita akan membuat perintahnya dengan echo, berarti mencetak variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan variabel E. Kita akan buat pencetaknya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Variabel A, tadi di sini variabel A ini hanya sebuah teks. Jadi akan kita cetak ini string A. String A tadi itu isinya adalah 10, maka jawabannya di sini 10. String B adalah 5, maka jawabannya adalah 5. Bagaimana? Coba kita perhatikan. Jangan lupa saya bilang, pertama kita aktifkan dulu PHP thread kita.
Start Apache-nya saya aktifkan dulu. PHP Triad. Oke, sini dapat, kita aktifkan Start Apache. Oke, muncul tampilannya akan hilang. Kemudian kita aktifkan DNT. Walaupun sekarang kita belum belajar pakai database, tapi pastikan kamu sering mengaktifkan namanya DNT atau D. Kemudian editor programnya kita menggunakan Dreamweaver. Kita cari Dreamweaver-nya. Kita pilih PHP. Oke, kita ke kode program, bukan ke desain ya. Kita kode program. Ini kita kecilkan saja. Ini kita tekan Ctrl A delete. Saya besarkan tulisan saya. Tekan Ctrl U. Fontnya saya ganti, size-nya kodenya 14 atau 16 juga kamu sesuai lihat. Nah, jangan lupa langsung kita simpan biar enak, biar nanti kamu nggak lupa. Kita save, Ctrl S. Jangan lupa kita simpan itu, kita cari my computer kita simpan di drive C. Kamu cari situ Apache, kamu cari situ namanya htdocs. Jadi Apache htdocs, saya ulangi, drive C Apache htdocs, kasih namanya di sini adalah PHP 2. Nah, biasakan kasih huruf kecil ya. PHP 2 titik PHP. Jadi namanya PHP 2 titik PHP. Save. Nah, ini saya kecilkan. Oke, ini layar saya kecilkan. Coba kita ketikkan berdasarkan contoh yang saya buat. Tak membuka PHP, saya ketikkan sini string A sama dengan 10. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. String B sama dengan 5. String C sama dengan string A tambah 5. A itu berarti 10. 10 tambah 5 pasti nanti jawaban ada 15. Kemudian string D sama dengan string B tambah 10 kali 5 titik kurung, kemudian titik koma, string E sama dengan string D kurang string C. Nah, biasakan kamu gunakan huruf kecil pada saat mengetikkan kode program di PHP, kecuali dia menggunakan string variable atau di dalam peti ganda. Kalau kecuali di peti ganda, kamu bebas mau buat huruf besar atau huruf kecil. Kita cetak supaya ada tampilannya. Echo berarti mencetak ya. Ada tulisan di sini nih variabel. Ini saya bilang kamu boleh bebas mengetikkan ini, boleh huruf besar atau kecil yang di dalam tulisan peti yang dalam peti ganda itu kamu bebas. Saya buat sini variabelnya string A, atau boleh pakai titik di sini juga boleh, atau pakai plus. Jadi kamu boleh pakai untuk menggabungkan variabel pakai tanda tambah juga bisa. Atau pakai kurung siku juga bisa, atau simbol tambah juga bisa. Kemudian BR. Oke, BR itu berarti untuk membuat baris baru. Jadi nanti jawabannya yang selanjutnya akan muncul di bawahnya, tidak di samping. Itulah penggunaan BR. Jadi misalnya kita cetak variabel A muncul 10. Kita cetak variabel B muncul 5. Nah, 5 itu nggak muncul di samping 10, tapi muncul di bawah 10. Itulah fungsi BL. Break rows atau membuat baris baru. Nah, di sini kita buat string B. Ini saya copy. Saya buat di sini B. Ctrl paste, saya buat di sini string
C, kemudian saya paste lagi, saya buat di sini string D, di sini juga saya buat D, saya paste sini string E, sini juga string E. Jangan lupa akhiri dengan tag penutup PHP. Jadi seperti ini, kalau ini ada pembuka, ini adalah penutupnya. Kalau sudah, kita Ctrl S, karena simbol bintang masih ada, berarti belum disimpan. Ctrl S, simbol bintangnya hilang, ini kamu lihat. Sekarang kita jalankan, kita buka Mozilla kita ketikkan di sini localhost. Namanya tadi kita adalah php2.php, enter. Nah, muncul jawabannya seperti ini. Oke? Nah, kita lanjut slide kita selanjutnya. Tipe data float. Nah, untuk tipe data float, caranya sama dengan integer tadi, hanya saja menerima data desimal dengan angka. Atau contoh nih, kamu lihat nih, dia pakai titik-titik koma. Oke? Nah, contohnya di sini ada nilai matematikanya adalah 5,1. Nilai IPA-nya adalah 6,7, nilai bahasa Indonesia adalah 9,3. Kita mau hitung rata-ratanya. Jadi string rata-rata itu sama dengan string nilai matematika tambah nilai IPA tambah nilai bahasa Indonesia per 3. Nah, kemudian kita cetak echo adalah nilai rata-rata. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita hitung. Jadi caranya nggak jauh beda dengan tadi. Saya tambahkan di sini. Oke, saya buat sini string nilai aja saya buat. Contohnya adalah sama dengan 5,1 pakai titik ya. Kemudian ada string nilai IPA sama dengan 6,7. Baru adalah string nilai B Indo sama dengan 9,3 titik koma. Sekarang kita cetak. Boleh nggak bang mencetaknya? Contohnya saya pakai echo nilai, contohnya nilai saya buat di sini sama dengan pakai titik baru. Coba ya, saya buat titik, saya lupa titik atau plus. String nilai titik baru kita pakai sini BR untuk baris baru. Peti ganda. Kenapa pakai peti ganda bang? Karena tadi di awal di sini pakai peti ganda, maka ada harus ditutup dengan peti ganda. Titik koma. Saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl paste. Ini untuk IPA. Ini untuk bahasa Indonesia. Saya buat di sini nilai B Indo. Oke, sekarang coba kita Ctrl S. Sekarang kita cetak. Oh, pas. Nilai ini dia, ada variabelnya. Oh, berarti di sini nggak usah pakai titik ya. Langsung aja di sini. Oke. Langsung aja di sini. Coba kita buat, kita hapus titiknya di sini. Langsung aja variabelnya. Ctrl S. Jalankan lagi. Oh, langsung muncul ya. Oke, saya lupa di sini tadi. Maka di sini, tengok di sini 5.1. Oh, di sini saya lupa ganti namanya. Ada titik ya. Coba tengok 5.1 ada titik, 9.3 ada titiknya. Oke, saya hapus titik di sini. Oke, saya hapus titiknya di sini. Sorry. Oke, ini tadi kenapa sama 551? Karena dia tadi nggak saya ganti. Harusnya di sini nilai IPA. Coba kamu lihat di sini. Maka nggak usah pakai seperti ini ya. Nggak usah pakai simbol kurung kerawal, bisa aja langsung di sini string nama variabelnya. Kita jalankan. Refresh.
Oh, belum saya simpan ternyata di sini teman-teman. Ini kita simpan, Ctrl S dulu sampai hilang simbol bintangnya, baru kita jalankan. Oke, ada perubahan ya. Nah, tapi tadi kan belum kita jalankan, belum kita praktekkan yang dia bagaimana yang untuk penjumlahannya tadi, floatnya. Maka di sini kita buat di sini echo. Oke, kita buat di sini echo. Kita buat nilai rata sama dengan string rata. Kita buat di sini pakai BR supaya nanti ada yang baru ke bawah. Tapi ini nanti dia akan error. Kenapa bang? Kenapa nilai rata-rata itu belum ada di sini? Coba ini kita buat nilai rata ya kan? Tapi rumus untuk ratanya, variabel ratanya belum ada. Jadi kita buat dulu sini string rata sama dengan rumusnya tadi apa? String nilai ditambah nilai IPA tambah nilai B Indo. Titik koma. Ctrl S, kita jalankan. Oke, 5,1 jawabannya. Oke, begitu dia caranya. Nah, selanjutnya kita belajar tipe data boolean. Tipe data ini adalah tipe data yang paling simpel, akan tetapi butuh logika yang kuat untuk memanfaatkannya dengan benar. Ini cukup jawabannya true dan false atau true 1, false 0. Saya nggak perlu mempraktekkan ini karena caranya sama, kamu boleh lihat di sini. Tipe data string, ini adalah tipe data yang kita gunakan. Tadi sebenarnya sudah kita gunakan ya. Semua teks harus diambil tanda petik ganda atau petik tunggal. Nah, pada contoh di atas sebenarnya kita telah menggunakan tipe data ini ketika memanggil fungsi echo diikuti setelah teksnya. Akan tetapi data string tersebut tidak kita simpan ke dalam sebuah variabel, akan tapi langsung kita tampilkan dengan perintah echo. Sekarang saya akan beri contoh bagaimana membuat variabel lalu mengisinya dengan data string. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, contohnya ini dia, nama depan, nama Ibnu, nama belakang Zakaria. Oke, Ibnu, Zakaria. Jadi ini variabelnya. Kemudian kita akan mencetak echo, nama depan ini sebenarnya udah string, tapi kita tambahkan dengan nama depannya. Contohnya, oke, ini saya hapus saja. Ini boleh kamu screen sebelum saya hapus. Ini kamu silakan screenshot. Oke, ada screenshot ya. Oke, cukup. Saya buat contohnya di sini adalah string A, isinya adalah Sutrisno. Nah, saya mau buat di sini echo petik ganda Bapak, kita tambahkan di sini sama string A. Oke. Nah, nanti maka di sampingnya akan ada jawabannya Bapak Sutrisno. Kenapa ada Bapak Sutrisno? Karena string A tadi isinya adalah Sutrisno. Kita Ctrl S, kita jalankan. Nah, seperti ini. Oke, itu contoh sederhana dari namanya variabel string. Oke, saya rasa pelajaran kita hari ini cukup sekian. Kita masih pelajaran kita gampang. Kalau kita tadi udah belajar matematika ya. Kalau untuk matematika tadi ya udah kamu tinggal gampang di sini. Contohnya tadi string A sama dengan 1. String B sama dengan 10. Kita buat sini contohnya. Rumusnya string C sama dengan A tambah B. Pasti nanti jawabannya adalah 11. Kita cetak echo berarti ganda string hasilnya adalah, kita buat string C titik koma. Jangan lupa pakai titik koma. Ctrl S, kita jalankan.
Loh, kenapa hasilnya adalah 0? Ada yang tahu kenapa hasilnya adalah 0? String C tambah string A dan B hasilnya adalah 0. Ada yang bisa jawab? Kita lihat tadi slide kita dulu. Tadi ini udah kita perhatikan untuk tipe data kita yang integer tadi ini, lihat. Kenapa hasilnya 0? Ada yang tahu? Jadi coba saya buat di sini string D sama dengan string A tambah 5. Saya ganti ini jadi string D. Ctrl S. Jawabannya 6. Pas gak jawabannya 6? Pas dong kan? A1, B5. Maka jawabannya 6. Tadi kenapa jawabannya string C A tambah B seharusnya jawabannya 11 ya? Oke, mungkin tadi ada yang salah di sini. Oke, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Silahkan kamu praktekkan. Apabila ada pertanyaan, kamu boleh tanya saya dalam grup WhatsApp ataupun secara pribadi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.